Ya, oke guys, baik lagi sama gua karena data gak bisa bohong ya. Hari ini Senin, 26 Desember ya 2022. Oke, gimana IHSG pagi ini? Ya, is quite, ya lumayan lah ya. Lumayan, naik dikit. Oke, kita hari cucok santai aja guys ya. Ngobrol-ngobrol santai. Hari ini kita mau bahas low to Kwang. Ya, hari ini guys, kalau lu yang nggak tahu, sekarang dia udah jadi orang terkaya nomor satu di dunia, guys. Dia menggeser Michael dan Rudy Hartono ya. Oke, Pak Michael dan Rudy Hartono itu udah jadi orang terkaya di Indonesia selama 13 tahun dari 2008 ya. Dan hari ini sejarah tercipta di mana sekarang Lau Tu Kwong menjadi orang terkaya di Indonesia, di mana kita tahu bahwa dia adalah bosnya Bayan Resources ya, Bayan Resources ya, ini ada perusahaan tambang batu bara. Dan lu yang pegang saham ini juga udah pasti kecipratan barang kayaknya sama dia ya, naik ratusan persen dalam sekejap ya guys ya. Oke, dan Pak Dato Opalotukong ini ya, dia megang saham Bayan Resources tuh 61% ya. Dari 33 miliar lembar, 61%-nya punya dia yang pegang. Dan dia sendiri adalah direktur utamanya dari Bayan Resources ya. Gila. Salut juga ya guys, udah umurnya 74 tahun tapi masih mau menyibukkan diri jadi dirut gitu loh ya. Oke. Ya, hari ini kekayaan dia itu tembus kalau gue nggak salah 200, oh ya, 393 triliun guys kekayaannya dia ya. Sedangkan Pak Budi Hartono dan Michael Hartono itu juga 344 dan 332 ya. Jadi dia melampaui nih saat ini ya. Setelah selama 13 tahun dari 2008, Opa Budi dan Opa Michael ini jadi orang terkaya Indo nomor satu. Sekarang diungguli oleh Opa Lotukong ya. Dia dulu gue pikir dia orang Malaysia guys namanya. Tapi ternyata dia dulu orang Singapura. Sekarang udah jadi warga negara Indonesia. Udah lama juga ya jadi warga negara Indonesia. Oke. Nah, kemarin tuh dia juga baru bagi dividen ya, guys. Dividen dan ini Pak Gato ini Opa Opa Kong lah gue bilangnya. Opa Kong ini termasuk yang royal bagi dividen loh ya. Perusahaannya itu dia bagi keuntungan bisa 80%, bahkan 90% loh ya. Jadi misalnya dia dapat untung 14 triliun, dia akan bagi 12 triliun untuk jadi dividen. Jadi otomatis dia dapat, si ini dapat, lu yang ikut pegang sahamnya dia, lu juga dapat ya. Jadi si Opa Kwong ini nggak pelit orangnya ya, nggak pelit ya guys ya. Jadi lu yang ikut pegang saham dia ketimpa cuan bareng loh sama dia lah ya. Senang bersama lah ya, ya. Tidak ada yang menangis ya, senang bersama. Nah, lu kalau lu pengen tahu nih guys ya, dia dapat dividen berapa? Kemarin kan dia baru bagi 2 minggu lalu ya. Cairnya kapan ya? Cairnya minggu ini ya. Lu mau tahu nggak dia dapat dividennya berapa? Ini baru interim ya. Dia tuh bagiin dividen guys. 15,7 triliun total ya kan perusahaannya untung gede tuh. Bayan Resources 15,7 triliun dan dia kan pegang 61%. Berarti guys, dia tuh ditransfer langsung cash ke rekeningnya. Ini cash loh ya guys, gila. Lu bisa bayangin ya. Dalam 6 bulan aja dia dapat 9,5 triliun guys dividen. 9,5 triliun. Itu cash loh. Itu duit cash loh.
Duit cash itu guys 9,5 triliun, dan gilanya lagi ini baru interim. Masih ada final. Finalnya kira-kira sama jumlahnya lah. Berarti ya si Opa Kong ini dalam 1 tahun ya dia bakal ditransfer cash sekitar 19 triliun cash. Ya ini dividen doang loh, belum dari harga kapital gain sahamnya ya. Total kapital gain sahamnya dia ada sekitar 365 triliun tadi ya. Dan ini cashnya dia ditransfer per tahun segini 19 triliun. Lu gila. Aduh Opa, bagilah aku sedikit 0,0001% aja. Ya udah senang banget ya kita ya. Oke guys, nah jadi gue mau bahas ke topik selanjutnya, kita curcol santai ya guys ya. Em, karena kan channel gue tentang saham ya, jadi lo kalau lo baru masuk di channel gue pemula ya baru tahu ini, gue kasih tau bahwa gue ini bahasnya full saham ya. Kenapa gue pilih saham sebagai instrumen investasi yang menurut gue terbaik ya, for me is the best. Dan lo boleh sedikit berpikir argumentasi gue, dan lo pertimbangkan ya argumentasi gue ya. Ya lo pertimbangkan. Semua orang terkaya di dunia dan di Indonesia, mereka kaya karena saham, basically. Dokter ya ini termasuk Lau Tuk Mong, dia menjadi kaya karena nomor satu karena sahamnya melejit hanya dalam 1 bulan ini. Gue lupa berapa ratus persen, 100% apa 200% lah. Sehingga langsung melampaui kekayaannya Opa Budi dan Michael Hartono gitu. Ya, ya. Dan lo kalau mau tahu orang-orang misalnya terkaya di dunia, Bill Gates, ya, dia kaya karena saham, guys. Jadi dia kan membangun Microsoft. Nih orang salah persepsi. Dia membangun Microsoft. Setelah itu dia jual saham Microsoftnya dan dia hanya sisakan kalau nggak salah 4%. Dari hasil penjualan Microsoftnya itu, ya Bill Gates itu diversifikasi sahamnya ke banyak perusahaan. Ya, kalau lo mau lihat portfolionya Bill Gates, ya ini saham-saham yang dia pegang ya, saham-saham yang dia pegang. Ya basically nih, ya ini. Ya inilah yang terbaru ya. Nah ini adalah saham-saham yang dia pegang. Ya lu bisa lihat bahwa Microsoft tuh nggak terlalu banyak dia pegangnya, tapi dia diversifikasi. Malah dia banyak taruh di Berkshire Hathaway ya, punyanya Warren Buffett. Ya, jadi lu harus tahu bahwa Bill Gates kaya karena dia diversifikasikan semua kekayaannya hampir semua kekayaannya di saham. Gitu loh. Bill Gates, ya lu tahu juga Elon Musk juga jadi terkaya karena saham Teslanya melejit. Ya guys. Ini portfolionya sahamnya Elon Musk ya. Warren Buffett lo nggak usah tanya lagi ya. Ya, ya Warren Buffett nih portfolionya malah lebih gila lagi ya. Ya orang-orang ini kaya karena saham guys ya. Ya, dan di Indonesia pun juga sama. Basically, orang-orang terkaya di Indonesia, mengapa mereka bisa raih kekayaan yang luar biasa? Karena mereka pola pikirnya lain dengan kita yang belum terbuka. Ya, gue mau bilang ya. Gue bilang belum terbuka gimana? Karena orang-orang yang belum terbuka pemikirannya begini. Lu sekolah, kuliah, lulus, lu kerja jadi karyawan, maaf ya, kerja jadi karyawan atau apapun lah ya. Karyawan, setelah itu lu naik pangkat lu bisa jadi manajer, setelah itu jadi direktur ya. Lu kira sementok sampai situ aja. Kalau nggak bisa jadi manajer ya lu di situ aja posisinya selamanya lu bekerja tanpa lu punya namanya investasi gitu loh guys ya. Nah, investasi kan macam-macam ya, ada emas, saham, apalagi tuh obligasi bisa dibilang ya, properti ya. Kalau kalau generasi boomers, generasi jadul maaf ya, tahunnya kan biasa basically hanyalah emas dan properti ya. Tapi orang-orang ini dari muda dia udah tahu bahwa the best is stock. Paling terbaik itu saham, dan terbukti memang yang berhasil jadi orang yang terkaya-kaya bahkan di Indonesia dan di dunia itu
Mereka kaya karena saham, guys, ya, bukan dari sektor lain, ya, guys. Em, Kalau lo tahu Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno, menteri kita ya. Lo boleh cek, ini lo lihat ya, pola pikirnya orang yang kenapa dia bisa jadi eh salah satu orang terkaya di Indonesia ya. Nah, ini kita buka data aja, guys ya. Buka data ya. Lu lihat cara dia ngalokasin uangnya itu gimana. Lu belajar dari ya kita, bukan lu. Kita belajar barang dari cara mereka, kenapa kok mereka bisa begitu? Berarti mereka ada sesuatu yang beda. Mereka nggak ngelakuin yang kita lakuin, yang mostly orang lakuin, guys. Ya, hanya stuck pada akhirnya lu menjadi, maaf ya, gue juga dulu mantan karyawan sama ya. Stuck menjadi karyawan basically gitu loh. Ya lo harus ubah mindset itu. Kita harus ubah mindset itu. Lihat ya, ini daftar kekayaannya Sandiaga Uno ya. Em, ini dalam, oh ya, dia tanah dan bangunan hanya punya 253 miliar ya, guys. Ya, 253 miliar. Alat transportasi malah dia cuma punya 775 juta loh. Ya, bahkan 1 M aja nggak ada dia. Gila nggak, guys? Ini lo lihat ya. Ini pola pikir Pak Sandiaga Uno ya. Dia nggak beli mobil sampai MM-an loh. Lo cek deh. Beda banget ya sama orang yang demen banget ya kredit mobil ya. Dia nggak melakukan itu, guys. Pak Sandiaga Uno nggak melakukan itu ya. Alat bergerak hanya sekitar eh, 3 juta ya. Iya. Ini kan miliar ya. Ini 775 juta. Nah, dia banyak di sini, guys, surat berharga. Surat berharga itu kayak saham dan obligasi. Kayak gitu-gitu ya. Di sini dia 9,8 triliun, guys. Ya, jadi total ya, ya cash-nya dia ada 787 miliar. Ini cash yang dia pegang. Harta lainnya ya seginilah, 85 miliar ya. Jadi total dia punya kekayaan 10,9 triliun dan ternyata 10,9 ya, berarti kita hitung bareng ya. 10,9 dan 9,8 triliunnya itu saham. Totalnya kebanyakan saham ya. Berarti benar nggak sih 10,8, sorry. Oh, 10,9 ya. Artinya si Pak Sandiaga Uno mengalokasikan 89,9% dia di surat berharga, saham, lain-lain ya. Dan lu bisa lihat pola pikirnya dia ya, dia ada properti tapi nggak banyak, kecil porsinya, mungkin hanya berapa persen itu, 2 atau 3. Malah kendaraan transportasi dia cuma 700 juta loh, guys. Untuk seorang level yang kekayaannya 10 triliun ya, dia ternyata kendaraannya aja nggak ada 1 M gitu loh. Gitu loh ya, guys ya. Nah, ini kita belajar dari Sandiaga Uno ya. Dan lu lihat juga pola yang sama lu akan temuin di menteri kita satu lagi, Pak Nadiem Makarim ya. Pak Nadiem Makarim. Kita boleh cek ya hartanya dia itu terdiri dari apa. Tanah 2 miliar, tanah dan bangunan totalnya berapa nih? Ya, tanah dan bangunan total 50 M dia ya. Total 50 M. Transportasi. Nah, dia paling banyak tanah dan bangunan tadi cuma 50 M ya. Dia paling banyak nih surat berharga juga, guys. 1,3 triliun. Ya, guys, cashnya dia punya 5 M. Nih. Nah, lu bisa bayangin. Jadi dia 1,3 M, berarti total kekayaan kan 100, tunggu ya. Sorry, kok 1,3 M, 1,3 triliun ya. Total kekayaan dia berapa? 1 triliun lebih ya. Iya, dia juga sama, guys. 1 triliun lebih. Nih, 1,1 triliun. Dan dia, ini kenapa surat berharganya bisa 1,3 triliun ya? Ya, intinya dia surat berharganya lebih banyak daripada yang lain ya, guys ya. Ini kayaknya salah cetak nih kantor si berita ini salah cetak nih ya. Ininya nih, totalnya nih.
Totalnya kok cuma segini ya. Oke, jadi intinya guys, Pak Nadiem Makarim juga aset terbesarnya dia itu di saham modelnya ya. Saham, surat berharga lah. Mungkin termasuk di dalamnya ada surat obligasi dan segala macam ya. Jadi intinya dia kekayaan banyaknya di sini. Nah, inilah pola pikir yang beda guys. Beda ya. Makanya lu kadang berpikir ini ya, terutama lu kalau pemula ya, baru masuk channel gua, kalau lu berpikir bahwa kita ini cara untuk hidup lebih baik itu caranya adalah lu kerja pagi siang malam di kantor, lu pulang malam-malam, lu capek besok, dan lu akan ulangi rutinitas itu 30 hari ke depan dan terus menerus betul, dan lu mengira, dan lu nggak punya investasi apapun ya, dan lu mengira lu akan gitu-gitu aja. Oke, you are in the very critical condition. Lu benar-benar dalam posisi yang benar-benar kritis gitu. Karena ketika lu sekali lu dipecat, lalu lu dipecat, lu nggak punya investasi apa-apa, nggak punya saham ya, nggak punya saham ya, itu bisa jadi the end of the world for you. Banyak orang gila, orang jadi stres karena dipecat ya guys. Banyak. Jadi maksud gue, jadi karyawan itu boleh, tapi kita tabung. Khusus kasih karyawan itu kita berhemat, tabung di saham, tabung di saham, tabung di saham, kayak gitu. Warren Buffett itu pernah bilang, if you still don't find a way how you find or you get money while you are asleep, you gonna work till you die. Kalau lu masih masih belum bisa nemuin cara lu dapetin duit di saat lu tidur, lu akan kerja sampai lu mati. Ya. Dan salah satu yang menurut gua instrumen terbaik lah menurut gua itu saham. Ya. Lu dapat duit tanpa lu harus bekerja, lu cukup taruh, lu dapat duit. Ya lu tadi lu lihat sendiri. Contoh, si Opakong tuh dapat dividen tuh bisa 18 triliun loh 1 tahun. Ya, 18 triliun. Ya, itu dia karena sudah dari masa mudanya, sudah modal menabung saham seperti itu, guys. Sudah dari masa mudanya. Nah, jadi kalau kita pengen segera mengakhiri ibarat siklus kemiskinan lah, kalau kita bilang tuh siklus kemiskinan, itu namanya siklus kemiskinan, guys. Ya, ya mau kita harus investasi dari sekarang ya. Dan kenapa gue lebih pilih saham ya, guys ya? Kenapa gue lebih pilih saham? Satu, udah banyak bukti orang jadi banyak, jadi kaya banget itu dari saham. Itu banyak bukti banget. Lu boleh lihat Bill Gates, Warren Buffett, Opa Kwong, ya, Opa Budi dan Michael Hartono, itu banyak banget ya. Pak Sandiaga Uno, ya, Pak Nadiem Makarim. Jadi mereka ini udah banyak buktinya. Jadi nggak sekedar teori semata gitu ya. Udah banyak buktinya. Kedua, saham itu enak, terjangkau semua kalangan. Lu RP 5.000 udah bisa beli saham, 10.000 udah bisa. Lu cicil, lu udah bisa investasi, gitu loh guys. Udah bisa investasi 10.000. Kalau properti, lu kan harus minimal udah punya ratusan JT ya, baru lu udah bisa berpikir namanya investasi properti. Itu, ya. Itu jadi nggak terjangkau semua kalangan. Kita tahu ya kondisi kita kan beda-beda ya. Ada yang anak lah dari keluarga miskin sekali, ya. Keluarga miskin sekali, buru-buru dia mau invest properti. Nggak bisa. Tapi kalau lu berpikir lu invest saham, lu bisa. Kita bisa, ya guys. Tukang gorengan bisa, ojol bisa, pemulung bisa, ya. Pemulung bisa, apalagi? Ya karyawan bisa, semua bisa, tukang beca bisa, ya semua bisa. Karena lo RP 10.000 pun udah bisa, RP 5.000 bahkan ada ya. Saham yang RP 5.000 itu ada, udah bisa. Cicil-cicil gitu. Jadi terjangkau. Menurut gua saham terjangkau di semua kalangan. Terus nomor 3 itu saham itu liquid. Kalau menurut gua saham itu liquid. Beda, kalau properti kan nggak liquid ya, berat lu jualnya itu juga berat, lama carinya. Yang lo mau tahu-tahu langsung mau beli rumah lu, tanah lu itu lama. Kalau saham anggap lu taruh 100 juta, lu mau tahu-tahu lu lagi butuh 100 juta itu, lu langsung bisa cairin. Basically, ya hampir semua saham di bursa efek 90% lah, lu gampang cairin pasti. 95% lah malah. Ya, itu liquid. Nomor 4, gue suka saham tuh karena you still have control on your money. Ya.
Lu uang itu masih tetap dalam kontrol lu. Nah ini yang gue paling suka sahamnya. Jadi lu nggak kehilangan kontrol atas uang itu. Lu taruh 2 miliar di saham, tetap 2 miliar itu di tangan lu. Lu mau cariin itu kapan aja nggak ada yang bisa ganggu gugat itu uang. Ya. Beda ketika lu investasi di tempat lain. Contoh, peer-to-peer lending ya, P2P lending. Tahu kan? Kalau lu nonton video terbarunya siapa tuh? Youtuber Felicia ya. Di mana kredit macetnya P2P lending itu udah capai 5 triliun kalau gue nggak salah. Dulu gue udah sering denger ya peer-to-peer lending ini, tapi konsepnya tuh gue nggak suka. Kenapa gue nggak suka? Because you lose the control upon your money. Karena Anda kehilangan kontrol akan uang Anda. Lo kasih duit ke dia. Anggaplah katanya dia janjiin, wah lo bakal return 10%, 15% ya, janji-janji palsu lah. Gue sih nggak percaya ya lo bisa kasih return 10-15% ya. Kecuali kalau lo perusahaan batu bara yang sekarang, gue percaya. Kalau yang lain-lain, sektor lain, gue nggak percaya lu bisa kasih 10-15%, omong kosong. Lu pasti galbay, gagal bayar. Ya selevel bank gede aja paling banter kasih 4-5%, itu udah tinggi banget ya itu. Bahkan 4%, BC aja 1%. Ya, BRI 4%, BR Mandiri 5% dari dividennya ya. Obligasi aja, makanya obligasi pemerintah juga paling banter kasih lo 4% ya returnnya. Nah biasanya kan yang obligasi kalau dia kasihnya return gede kan yang korporasi ya, yang bukan pemerintah, yang katanya bisa janjiin 9%, 10%, tapi kan itu kan gagal bayarnya gede gitu loh. Nah sama peer to peer lending, nah itu peer to peer lending ini gue dari dulu nggak suka konsepnya. Karena apa? Ketika lu pinjemin duit ke si peminjam ya, you lose control about that money, lu kehilangan kontrol akan uang lo. Kalau dia galbay, mau ngapain? Nih lu mau ngapain kalau dia galbay? Gue nggak suka konsep begitu. Gue kehilangan kontrol akan uang gue nggak suka ya, makanya gue lebih suka saham. Kalau di saham lu nggak kehilangan kontrol akan uang lo tetap 100% in your power ya, 100% di kuasa kita. Kalau di peer to peer mah lo hilang ya, sama kayak lo investasi di mana, investasi jalanan gitu ya, lu cari lu investasi mungkin di restoran jalanan mana ya, kalau dia galbay lu mau ngomong apa? Nah, pinjol itu kan dia bisa, pinjol kan kalau lu minjem dari pinjol kan dia kasih bunga lu 30% kan per tahun kan. Karena 30% per tahun itu berat, makanya pinjol juga nyadar. Pasti banyak yang galbay. Karena banyak yang galbay, dia makanya pinjol pasti kerjasama sama debt collector, udah pasti. 30% loh per tahun itu pinjol, gila. Lu minjem-minjem pinjol mah nggak bakal kaya lo, makin miskin lo. Ya, ya itu makanya gue nomor 4 tadi ya. Kalau nggak salah nomor 4, kenapa gue pilih saham? Karena saham itu uangnya masih dalam kuasa lo ya. Jadi itu guys. Jadi alasan kenapa gue, for me, stock is the best choice for investment. For me ya, saham itu the best. Yang pertama, udah banyak bukti. Udah banyak bukti nih, orang-orang terkaya dunia tuh kaya karena saham. Lu baru lihat contoh baru dah, Pak Kwong. Lu udah lihat lah sekarang ya. Itu udah bukti, itu dari saham. Dia bukan kaya dari kripto, no. Dia bukan kaya dari emas, no. Ya dia bukan kaya dari properti, no. Ya betul, pure saham, betul. Saham itu kan karena ada bisnisnya gitu kan ya, jelas maksudnya ya. Itu udah banyak nih ya orang terkait. Kedua tadi kalau gue gak salah bilang saham itu terjangkau. Semua kalangan. Semua kalangan bisa. Ya, murah, terjangkau. Lu bisa cicil pelan-pelan gitu ya. Lu nggak harus tunggu, kalau lu main invest properti lu nggak harus tunggu punya mungkin 200 juta dulu, 300 juta dulu, enggak. Ketiga tadi, saham itu liquid. Liquid, gampang dicairin. Anggaplah lu hari ini invest 3 juta di saham. Ya mungkin 2 bulan kemudian total lu butuh 3 juta itu, lu bisa cairkan. Ya. 4, saham itu tadi apa? Apa yang keempat tadi gue ngomong? Oh ya, ini kuasanya masih di tangan lu tuh duit. Ya, kuasanya masih di tangan lo. Itu yang gue suka. Itu gue suka banget konsep itu ya. Jadi 4 ini gue suka banget. Kalau orang ngomong ada yang lain, reksadana saham, gue udah pernah coba. Gue lebih baik kalau gue pribadi ya dibandingkan reksadana saham, gue lebih suka gue
tanam saham gue sendiri, karena kalau di reksadana tuh lo nggak dapet dividen basically. Ya, itu aja ya. Jadi gue lebih baik eh di saham apa, tanam modal di saham sendiri gitu loh, tanam sendiri tanpa harus lewat, tanpa pakai tanpa reksadana lah begitu. Tapi tetap guys, saham itu ada resiko. Jadi lu yang pemula nonton video gua, lu riset dulu gimana cara baca laporan keuangan fundamental, baru lu masuk pelan-pelan, ya pelan-pelan. Ya, di saham tentu ada resiko ya, tapi pelan-pelan, ya pelan-pelan. Jangan langsung mainnya gorengan-gorengan ya, lu akan dibantai nanti. Ya, oke guys, gua rasa untuk curcol gua gitu aja ya guys ya. Ya, semoga video gue ini bermanfaat buat lo semua. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong.